sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, banyak orang yang aktif berolahraga. Nggak pernah ada keluhan kesehatan. Merasa tubuhnya baik-baik aja. Tapi tanpa disadari, kebiasaan kecil yang dilakukan bertahun-tahun ini bisa memberikan risiko besar loh di kemudian hari. Seperti apa? Nah, kurang tidur, rokok, makan minum seenaknya. Karena merasa aku kan sudah aktif berolahraga. Seperti narasumber kita hari ini, namanya Bapak Taufik Hidayat. Usianya 60 tahun. Saat dia cek kesehatan beberapa tahun lalu, tensinya sudah tinggi. Namun karena merasa masih sehat, beliau tidak rutin berobat. Padahal sudah merasa sering haus, kesemutan, ditambah setiap hari tidurnya hanya 3 jam saja. Dan ketika ia bangun, badannya mulai merasa limbung. Pemirsa, dari sini kita belajar bahwa terlihat bugar itu belum tentu sehat. Jangan kita menunggu sampai terlambat, baru kita sadar dan peduli. Karena kesehatan adalah investasi untuk masa depan. Dan mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Coki Sitohang. Abai kesehatan bertahun-tahun itu artinya sama saja dengan kita menantang maut. Siapapun yang menantang maut, ya siap-siap menghadapi maut yang sesungguhnya. Tentu dalam pelajaran program kami Go Healthy, kami selalu mawas diri dan berharap juga pemirsanya sadar diri sambil tetap kritis pikirannya. Mari kita bertanggung jawab mengelola kehidupan kita. Terima kasih Bang Boy Noya tadi untuk pengingatnya. Dan di sini Coki Sitohang, ada Mbak Pretisia Suvarli, ada Bang Paidon Lumban Toruan, dua-duanya praktisi kesehatan. Satu lagi seorang narasumber yang akan berdiskusi bersama dengan kami. Beliau datang kemari butuh solusi. Pasti kami berikan. Pemirsa juga ingin tahu solusinya? Pelan-pelan. Saatnya kita menyimak Info Sehat. Info ini harus diterima dengan kepala dingin, tenang. Bahaya tersembunyi pada jantung akibat kurang tidur. Bang Paidon, silakan. Ya, terima kasih Bang Coki. Memang ketika orang sedang tidur, ada yang terjadi yang berubah pada jantung. Pertama, jantung itu detaknya menjadi melambat, seperti beristirahat dia. Kedua, tekanan darah jadi turun, ya, konsekuensi logis ya. Kemudian ketiga, pembuluh darah jadi rileks, lebih terbuka. Ini berhubungan dengan tadi, denyut jantung yang melambat dan tekanan darah yang turun. Kemudian ketika saat orang tidur itu yang terjadi apa? Terjadi proses regenerasi sel-sel tubuh kita. Karena memang pada saat tidur ada hormon yang terpicu, hormon pertumbuhan yang menginisiasi proses perbaikan tubuh. Kemudian yang terakhir itu adalah terjadinya penurunan hormon stres atau hormon kortisol. Ya. Ini membantu kita menurunkan gula darah. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang kurang tidur? Ya kebalikan dari yang kita bahas tadi. Denyut jantung tetap berada dalam pace yang tinggi, jadi seperti orang sedang beraktivitas sehari-hari. Ya, tekanan darah tetap tinggi, tidak turun. Kemudian pembuluh darah menjadi tetap kaku, tidak terlalu elastis. Kemudian proses produksi hormon pertumbuhan yang menginisiasi perbaikan juga terganggu. Ya, karena durasi tidurnya sedikit, maka proses produksi hormonnya sedikit, maka kemampuan perbaikannya juga sedikit. Kemudian hormon stres atau kortisol yang meningkatkan gula darah itu tetap tinggi. Dan Anda harus tahu, ketika hormon kortisol naik, itu meningkatkan atau memicu terjadinya hipertensi. Apalagi sudah kurang tidur, ditambah kondisi seperti biasa merokok,
yang membuat pembuluh darah makin kaku, sering minum minuman manis yang juga menyebabkan pengentalan darah, meningkatkan tekanan darah, maka orang yang kurang tidur itu memang sangat rentan terkena hipertensi. Jadi dengan demikian, kalau orang pengen lebih sehat, salah satu yang penting dipikirkan adalah mengatur waktu tidur, cukup jumlahnya, ya, kuantitasnya cukup, dan kualitasnya atau kedalaman tidur cukup. Demikian Bang Coki. Terima kasih Bang Paidon, info diterima. Pak Taufik Hidayat ini narasumber kami pemirsa. Tadi ngomongin tentang kurang tidur. Pernyataan tadi, penjelasan dari Bang Paidon, nampar Bapak juga ya? Betul. Masih suka kurang tidur Pak Kurang Taufik? tidur. Kurang tidur asli. Betul. Yang saya baca dari riwayat Bapak, tampaknya pola kurang tidur ini adalah pola yang terbentuk puluhan tahun ya Puluhan Pak. tahun. Karena Bapak pernah menjadi abdi negara, Betul. seorang APH pada zamannya atau aparat penegak hukum, Betul. seorang purnawirawan polisi. Sebelum lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian Bapak bagi Republik Indonesia lewat kepolisian negara yang Bapak layani, dan kami menerima manfaatnya. Terima kasih Bapak. Siap. Ya, jadi sudah purnawirawan tuh Pak ya? Siap. Waduh. Betul. Sekarang tidur berapa jam Pak? Ya sekitar 3 jam, 4 jam kadang. 3 jam, 4 3 jam. jam, ya, sekitar. Kemarin malam tidur berapa jam, Pak? Ya 4 jam lah, Mbak. 4 jam. 4 jam Mbak, betul. 4 jam itu udah mantap itu. Oke, itu kan paling nyenyak 4 jam. Kalau lagi gak nyenyak bisa dapat berapa jam, Pak? Kalau nggak nyenyak, Gak nyenyak nih. ya 2 jam, 3 jam lah Pak. Iya. Kurang lah ya. Kurang, pemirsa ya. kurang Ah, sekali. sangat Pemirsa kurang. gimana? Makanya tensi saya itu ya itu tadi kembali lagi. Seperti itu 180. Waduh. Oh. Makanya saya tuh kalau donor itu sering, waduh, Ditolak ya, kalah Pak, ya? tuh saya nggak pernah. Oh bapak ini bagus, nggak pernah saya. Oke. Oh tunggu Pak 2 hari. Oh tunggu Pak 3 hari. Aduh. Pak Taufik, Siap. sebelum lanjut lagi nih, ini ngomongnya asik banget dari awal, kami udah langsung nyambung sebagai keluarga. Hari ini kami dengar Bapak punya beberapa keluhan kesehatan. Betul. Bolehkah Bapak ceritakan ke para praktisi kesehatan supaya kami bisa bantu sajikan solusinya? Apa saja nih yang menjadi keluhan utama Bapak dalam masalah kesehatan? Tadi kan Bapak udah bilang tensi ya, Pak ya? Iya betul. Tensi ini paling tinggi bisa di angka berapa, Pak? 200. Bapak pertama kali ketahuan, ya ampun Pak, tensinya tinggi banget nih yang hari ini ya Pak ya. Tensinya hari ini tadi kita cek ada di angka 198/95. Pak, 198 itu kalau dibuletin jadi 200 Pak. Tensi atas, di atas dari 180 itu masuk ke dalam kategori hipertensi kegawat daruratan. Artinya Pak, kalau Bapak nggak mengambil tindakan sesegera mungkin, sangat rentan terjadi komplikasi pada organ vital. Serangan stroke, jantung, gagal ginjal, gangguan pembuluh darah di mata, dan lain-lain. Bapak tahu nggak komplikasi dari kondisi Bapak sekarang ini? Bisa jadi apa aja tuh nantinya di depan? Ya bisa aja gejala-gejala stroke. Pada organ Bapak tadi stroke tuh kan otak. Kalau jantung apa Pak? Serangan jantung, Oh serangan jantung ya. Iya, Kalau itu di ginjal? mengancam Bapak juga. Ginjal ya betul. gagal ginjal. Gagal ginjal ya. Kira-kira Bapak mau pilih yang mana? Pasti ke sana soalnya. Pasti nyampe nih, Bapak tinggal dikit lagi. Kita nggak tahu kapan. Karena dari semua tamu kita yang ada di sini, apakah yang stroke ataukah kena jantung ataukah kena gagal ginjal, itu banyak sekali yang punya riwayat hipertensi. Bapak sadari ini nggak Pak? Nggak. Sadar. Oh Bapak sadar. Sadar. Ada upaya yang sudah Bapak lakukan dalam rangka memutus supaya rantainya nggak terus mengikat Pak? Bapak minum obat nggak Pak? Belum, nggak minum obat ya. Nah, apa yang Bapak alami sebenarnya merupakan contoh nyata untuk diri Bapak sendiri dan untuk pemirsa. Ketika dokter sudah meresepkan obat tensi, kalau nggak dikonsumsi secara rutin setiap hari, tensinya perlahan semakin lama semakin tinggi. Karena kalau berbicara kesehatan, nggak bisa pakai perasaan, harus pakai pemeriksaan. Pemeriksaan, betul. Nggak bisa pakai intuisi Pak, pakai data, pakai faktual. Dicek tensinya berapa, ya berarti Bapak harus melakukan tindakan. Minum obat, terapkan pola hidup sehat, dan ada solusi tambahan yang bisa membantu Bapak. Nah, itu bagian kalimat terakhir tolong diingat oleh Bapak, direnungkan. Saya tanya ulang, Bapak perlu solusi itu, apakah Bapak menginginkannya saat ini juga? Siap menginginkan. Menginginkan. Bang Paidon tolong bantu. Jadi urutan logisnya gini, Pak kembali ke dokter, untuk kemudian nanti Bapak minta resep obat dari dokter dulu.
Dan jangan pernah berhenti, jangan obatnya habis, datang lagi, minta lagi terus. Ya, sampai nanti kita bisa sampai pada titik di mana dokter yang akan membantu mengurangi obatnya. Jadi monitoring itu akan jalan terus. Kedua, Bapak harus mau belajar menjalankan pola hidup sehat. Artinya, hindari apa-apa yang dimakan yang meningkatkan tensi. Lakukan apa-apa yang perlu dimakan untuk membantu menurunkan tensi. Misalnya, dengan Bapak rutin mengkonsumsi buah-buahan seperti melon, timun, kemudian semangka, rutin setiap hari 3 kali, salah satu aja diantaranya, atau boleh kombinasi, itu akan membantu menurunkan tekanan darah. Menghindari makanan yang digoreng akan membantu mencegah kenaikan tekanan darah. Sebab yang digoreng, apalagi goreng tepung, tempe goreng tepung, tahu goreng tepung, itu menyebabkan pengentalan darah, Pak. Nah, kemudian olahraganya diteruskan, sudah oke. Tinggal ditambahkan satu lagi, Pak, ada upaya tambahan untuk membantu menurunkan tekanan darah Bapak. Yaitu yang namanya menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini mungkin Bapak kalau mau lihat barangnya ada dipakai di pergelangan tangan Bang Coki. Ketika nanti Bapak gunakan teknologi laser atau pergelangan tangan, nanti laser yang sudah didesain sesuai dengan arteri di pergelangan tangan kita, ntar ada desainnya tuh, Pak. Udah sesuai dengan pergelangan arteri pergelangan tangan, arteri radialis dan ulnaris, dia juga ntar titiknya menyesuaikan dengan titik akupunktur. Disinari, nanti laser itu menembus sampai ke pembuluh darah, nanti pembuluh darah Bapak ini begitu disinari memproduksi molekul yang namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Molekulnya diproduksi di pergelangan tangan. Tapi molekul itu nanti ikut beredar ke seluruh tubuh, membuka pembuluh darah. Dan ketika pembuluh darah terbuka, maka tekanan darah akan terbantu turun. Nah, Bapak ntar pakai ini 2 kali sehari, rutin. Dengan demikian, nanti ketika Bapak mau mengkonsumsi obat yang dari dokter, kemudian lasernya dipakai, dua-duanya nanti akan bersinergi untuk membantu menurunkan tekanan darah Bapak. Kami tidak berjanji, tapi banyak kali cerita nggak sampai 2 minggu, sampai sebulan itu penurunan tekanan darahnya itu terjadi dengan cepat kalau obat dan perangkat lasernya dipakai. Dan si oksida nitrit yang sama nih, yang tadi diproduksi di sini, yang beredar ke seluruh tubuh, nanti juga akan masuk ke dalam sel tubuh Bapak. Dia akan memicu proses pembakaran energi khususnya gula darah. Nanti ketika gula dipicu, jadi dia masuk ke dalam sel, misalnya sel otot jantung. Di dalam sel otot jantung itu ada molekul-molekul kecil, ada organel kecil yang namanya mitokondria yang kerjanya menghasilkan energi. Ada sekitar 5.000 sampai 8.000 mitokondria per sel jantung. Nanti oksida nitrit yang tadi membantu membuka pembuluh darah juga akan membantu mitokondria untuk membakar gula darah. Jadi energi Bapak nanti bisa baik, mengurangi risiko terjadinya diabetes, kemudian tekanan darah turun, sehingga Bapak bisa berharap hidup lebih sehat, lebih bugar, lebih lama. Sekarang beliau tahu, Anda juga tahu bahwa ada solusi untuk membantu mengontrol tekanan darah. Pakai terus teknologi lasernya. Bagi yang sudah punya, tolong dipakai 2 kali sehari, jangan cuma sekali, rugi. Kalau yang belum punya, ayo pakai teknologi lasernya sekarang juga. Penjelasan dari Bang Pak Idon itu, Pak, kalau diperas jadi jus sari buah itu artinya teknologi laser akan membantu tubuh Bapak untuk menurunkan tensi Bapak yang ketinggian. Betul. Bapak mengakui ya ini ketinggian ya, Pak? Betul. 198 ya, Mbak Preti. Ya. Dan saya baca di riwayat Bapak masih suka begadang. Betul. Susah tidur, plus ada lagi, masih merokok, Pak. Aduh. Ya, masih. Bahayanya jadi nambah ya, Mbak Preti? Nambah. Makanya perlu dibantu dengan bantuan teknologi laser. Dipakai sehari 2 kali, nanti pas waktu malam sebelum tidur, dipakai selama 1 jam, plus intranasal, aliran darah ke area kepala nih jadi lebih lancar. Dia membuka pembuluh darah di area otak, kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan hormon tidur, ini bisa bekerja dengan baik. Hormon tidur dan hormon melatoninnya meningkat, jadi Bapak lebih mudah untuk memulai tidur. Relaksasinya juga dapat. Dipakai secara rutin bantu cegah kepikunan, stroke, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, pengecap maupun penghidu, itu semua membutuhkan aliran darah yang baik. Jadi sudah saatnya nih, Bapak berubah yuk
pakai teknologi lasernya sekarang juga. Dan untuk pemirsa nih yang punya keluhan sama nih seperti Pak Taufik, sering kurang tidur. Ingat, jangan sepelekan masalah tidur. Tidur ini merupakan fase pemulihan paling dasar. Kalau Anda masih kesulitan untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, sudah saatnya Anda pakai teknologi laser sekarang juga. Dapatkan AccuLaser, ini alatnya. Dipakai di pergelangan tangan untuk Anda dan keluarga. Jadi pakainya satu alat misalnya bergantian. Nanti istri Bapak pakai di saat Bapak sudah selesai, tukeran sama anaknya juga. Nah, AccuLaser ini adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten dalam satu alat. Ada teknologi lasernya, ada intranasal dimasukkan ke dalam rongga hidung, dan satu lagi ada teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Ketika alat kesehatan ini digunakan secara menyeluruh dalam satu waktu holistik, terjadilah upaya yang nyata untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Supaya Anda dan saya tercegah dari komplikasi berbahaya. Pak Taufik, yang kita nggak mau kena adalah serangan jantung, gagal ginjal, dan stroke. Pemirsa, nikmatilah fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Sisihkan Rp20.000 Anda per hari, maka Anda bisa mendapatkan AccuLaser dengan pasti. Pemirsa, ini waktunya Anda berubah, ini waktunya Anda melangkah. Gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kapan terakhir Anda menyiapkan kotak P3K di rumah atau tempat kerja Anda? Lupa ya? Kami siapkan P3K khusus untuk Anda kali ini. Pertolongan pertama pada kaki kesemutan. Pertolongan pertama pada kesemutan di kaki ini bisa dengan melakukan gerakan yang bernama sciatic flossing. Nah, sciatic flossing ini merupakan teknik peragangan ringan yang fokusnya bukan di otot, tapi untuk menggerakkan saraf siatika. Saraf siatika ini merupakan saraf terbesar dan terpanjang yang ada di tubuh manusia. Dia menghubungkan saraf utama yang ada di bagian pinggang belakang, lanjut ke bokong, ke paha belakang, ke betis, sampai ke area kaki. Seringkali akibat aktivitas, otot tersebut berkontraksi secara berlebihan, timbul kekakuan dan spasme, akibatnya kabel atau saraf siatika di dalamnya terjepit dan teriritasi. Timbul keluhan berupa kesemutan di kaki yang sifatnya menjalar terutama saat duduk dalam waktu lama atau saat bersila. Nah, gerakan sciatic flossing ini sederhana dan bisa dipraktekkan di rumah. Kita praktekkan bersama ya. Saat ini di depan saya sudah ada bangku. Pertama, kita duduk dengan posisi tegak. Contohnya misalkan saya sering merasakan kesemutan di kaki kanan. Saya luruskan kaki kanan saya ke depan, lalu
Perhatikan ujung jari-jari kaki saya. Ketika dia menghadap ke atas, maka kepala ikut mendongak ke atas. Ketika jari-jari kaki lurus ke depan, maka kepala ikut menunduk. Lalu lakukan sebaliknya. Angkat lagi ke atas, luruskan lagi ke depan. Nah, dengan melakukan gerakan ini secara rutin sehari 2 kali dengan 10-15 kali repetisi, harapannya kesemutan di kaki dapat berkurang sehingga aktivitas bisa menjadi lebih baik, mobilisasi pun menjadi lebih optimal. Lakukan ya pemirsa. Wah, bagus banget itu. Terima kasih Mbak Preti. Senang banget bisa dipraktekkan. Dan Bapak juga ini harus sering lakukan, Pak, untuk pertolongan pertama. Namanya juga pertolongan pertama. Ya kan? P3K. Berarti harus ada tindak lanjutnya, ya. Nah, pola hidup sehat apa yang sekarang Bapak sudah kerjakan dalam rangka tetap bugar, Pak? Olahraga? Masih ya, Pak? Masih. Jalan saya. Jalan. Tiap hari. Ada latihan otot, Pak, yang dilakukan? Oh enggak saya. Makannya, Pak, saya pengen tahu pola makan Bapak sekarang ada kemajuan memilih makanan yang sehat atau masih cukup longgar alias sembarangan? Oh enggak. Kalau makan kita tetap pilih sehat. Bener, Pak? Betul. Kembali ke soal laser, Pak, yang memberikan Bapak pengharapan setelah dijelaskan sejauh ini oleh para praktisi kesehatan. Apa yang Bapak ingin tanyakan? Yang saya tanyakan cukup bagus sekali dengan adanya laser ini. Manfaatnya cukup banyak, cukup bagus, cukup baik, dan kita wajib harus punya. Wajib pakai, Oh iya, Pak. wajib pakai. Iya. Pak Taufik nanti ketika memulai menggunakan teknologi laser kan kami menyarankan ke dokter dulu. Nanti ngikutin saran dari dokternya apakah dokter memberikan obat 1 atau 2. Ikutin saja. Nanti pada saatnya Pak Taufik sudah merasa pola hidupnya sudah baik, kemudian baru nanti tapering off-nya atau menurunkan dosis obatnya biar dokter menentukan. Nanti mulai menggunakan teknologi lasernya, itu barnya ada 2. Nanti ada bar 1, 2, 3, 4. Nanti durasi waktunya 15, 30, 45, 60. Kami sarankan langsung di waktunya 30 menit. Sehari 2 kali. Tapi semua dilakukan bertahap. Ya, pemirsa, bertahap dan dengan pengawasan dokter dan obatnya diminum terus. Gitu, non-stop. Pada saat nanti dokter bilang kayaknya nggak perlu pakai obat lagi, ya sudah. Tapi lasernya harus dipakai terus. Dengan demikian ini seperti membantu. Dia kayak asisten kesehatan kita, Bang Joki. Jadi kan enaknya asisten kesehatan kita kan tergantung kita yang mau kasih perintah kan. Ayo kamu bekerja, kamu tinggal cek, dicolok gitu. Ya. Itu saran saya. Dan soal makan sehatnya harus makan buah-buahan. Tadi udah diingetin ya apa? Timun, semangka, melon. Sehari 2-3 kali makan tuh buah-buahannya. Udah cuma itu aja kok. Ada satu hal, Pak. Bapak sudah mulai merasa sering lupa sesuatu? Ya suka juga, mungkin karena usia bisa juga. Daya pikirnya agak lambat sekarang, agak tek seperti itu. Ya. Nah, untuk solusi yang barusan ini soal lupa-lupa, Mbak Preti? Jadi Bapak jangan menormalisasi ya Pak ya masalah lupa-lupa, sempoyongan, tensi tinggi dan lain-lain Pak. Oh, iya. Nah untuk bantu mengatasi masalah yang tadi Pak, yang gampang-gampang lupa, sempoyongan, itu ada intranasal. Jadi perangkat utamanya ini dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri untuk darah dan pembuluh darah seluruh tubuh. Lalu ada ekstensi yang dimasukkan ke dalam rongga hidung, dia sama-sama mengeluarkan sinar laser. Nah, kenapa di hidung? Karena pembuluh darah hidung ini terhubung dengan pembuluh darah menuju ke otak. Sehingga nitrik oxide yang dihasilkan ini beredar nih ke seluruh area kepala. Dan si zat NO ini juga bersifat sebagai neuroprotektor. Artinya dia melindungi sel saraf. Dengan demikian harapannya adalah bisa mencegah kepikunan atau demensia. Yang tadi yang suka lupa-lupa tadi ya Pak ya. Lalu yang kedua mencegah terjadinya serangan stroke. Bonusnya nih Pak, bantu menjaga kesehatan mata, telinga, penghidu, dan juga pengecap. Nah kalau misalkan untuk pemirsa yang sering merasakan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, ini juga bisa dibantu dengan menggunakan intranasal. Jadi Bapak harus sehat. Stop rokok, gula, goreng, garam, kurangin, pakai lasernya sekarang juga Pak. Siap. Apa yang Bapak sudah dapatkan selama ini dari diskusi kami, Pak? Intisarinya apa, Pak? Boleh bagi dengan kami? Apa yang dapat dari Mbak Preti dan Bang Yon ya cukup bagus. Akan kami tingkatkan
yang itu bisa saya lakukan, bisa saya lakukan setiap hari. Menurut Bapak, urgensi nggak Bapak mesti pakai teknologi laser ini, Pak? Urgensi. Urgensi ya, Pak ya? Ya, urgensi karena sangat membantu sekali apa yang program seperti Go Healthy ini bisa bahwa kita sudah tahu seperti ini. Ini nggak bisa ditunda lagi ya, Pak? Tidak bisa ditunda lagi. Terima kasih Pak Taufik Hidayat, Mbak Preti, Bang Paidon. Terima kasih buat pelayanannya semua. Semua berjasa bagi Republik ini. Skalanya bisa berbeda, tapi tidak untuk diadu. Pola hidup sehat adalah penentu sampai di mana kita punya waktu untuk mengabdi dan melayani negeri. Hari ini adalah keputusan Anda, di tangan Anda. Bahkan ketika menekan tombol layar sentuh ponsel Anda untuk menghubungi kami Gogomall, itu juga keputusan Anda untuk mendapatkan AccuLaser. Hanya di Gogomall yang sudah lebih dari 10 tahun menyediakan layanan produk dan juga jasa dengan layanan sertifikasi standar internasional. AccuLaser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan ketika Anda menghubungi Gogomall sekarang, maka Anda juga berkesempatan mendapatkan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan. Dan fasilitas eksklusif ini hanya akan Anda terima di Gogomall, tidak di tempat lain. Pun demikian, masih ada yang lebih memudahkan, yaitu cicilan hingga 12 bulan untuk mendapatkan AccuLaser yang modern ini. 12 bulan, bunganya 0%, menggunakan fasilitas dari Bank BCA atau bank nasional lainnya. Halo para ibu dan juga bapak sebenarnya. Halo anak-anak termasuk Anda yang suka ngitung. Hitung-hitungan buat kesehatan. Saya ajak Anda berhitung. Rp20.000 per hari sisihkan. Anda sudah bisa dapatkan AccuLaser. Cukup sederhana kan hitungannya? Kami tunggu telepon Anda dan terima kasih Anda sudah menyaksikan program Go Healthy dan mau berubah dalam pola pikir demi kebaikan Anda dan keluarga. Segera gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Sampai jumpa lagi. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.